Baiklah sobat calon guru semuanya, salah satu bagian yang teman-teman perlu isikan ketika melakukan pendaftaran CASN baik itu CPNS maupun juga P3K, maka di sini adalah kita masuk di bagian tab yang keempat, yaitu pengisian riwayat teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di akun SSC ASN, yaitu khususnya pada pengisian tingkat pendidikan SMP, MTS maupun juga di paket B ya. Nah tentunya di sini kita mengacu pada berkas fisik yaitu ijazah yang kita miliki. Bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan untuk SMP, MTS maupun juga paket B? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini teman-teman ketika kita melakukan pendaftaran untuk P3K 2024 baik itu guru, teknis maupun juga untuk yang kesehatan, maka di sini salah satu bagian yang kita isikan setelah kita mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian mendaftar formasi P3K, itulah di bagian riwayat. Nah, riwayat ini terdapat beberapa bagian yang kita isikan. Yang pertama adalah deskripsi diri. Ini terkait tentang deskripsi diri, bagaimanakah cara mengisinya. Ini kita sudah sajikan nih pada video sebelumnya. Nah, berikutnya di sini kita sudah mengisikan yaitu riwayat pendidikan untuk yang sekolah dasar. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan untuk SMP sederajat ya. Nah, untuk yang riwayat kerja dan sebagainya nanti silakan teman-teman akan kita sajikan pada video berikutnya ya. Nah, di sini untuk kita melakukan pengisian riwayat pendidikan yang SMP, maka di sini kita klik saja di bagian tambah pendidikan ya. Kita klik tambah pendidikan. Nah, berikutnya untuk SMP ya. Kita kan mengisikan yang SMP nih. Berarti kita klik sini, kita pilih dulu. Ini adalah kalau misalkan teman-teman SD, kemudian di sini adalah SMP. Nah, SMP itu nomenklaturnya. Di sini namanya itu ada dua ya. Ada SLTP maupun juga SLTP kejuruan. Nah, tentunya teman-teman di sini untuk mengisikannya apakah SLTP, apakah SLTP kejuruan itu mengacu pada ijazah yang dimiliki. Karena saya itu SMP umum, berarti saya pilih yang SLTP. SLTP itu apa? SLTP itu sekolah lanjutan tingkat pertama ya, yaitu satu jenjang di atas sekolah dasar ya. Nah, kita pilih di sini SLTP. Nah, berikutnya untuk jurusan ya. Jurusan ini kan wajib kita isi nih, wajib kita isi. Nah, mengisinya gimana? Kalau misalkan SMP itu kan belum ada jurusan ya. Nah, di sini ada keterangannya. Ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan atau autocomplete ya. Nah, tetap di sini kita isikan teman-teman untuk yang SLTP. Nah, kita isikan saja kita dengan memasukkan kata satu gitu. Nanti akan muncul autocomplete ya. Kita pilih yaitu apakah sekolah juru rawat, sekolah ini dan seterusnya. Nah, di sini adalah kita ketikkan satu-satu ya. Nah, ini adalah misalkan sekolah, kita kasih M. Nah, kebetulan saya itu SMP-nya itu SMP negeri ya. Nah, lulusan SMP negeri saya, berarti saya tuh sekolah menengah pertama. Atau mungkin teman-teman ijazahnya mungkin sekolah menengah pelayaran pertama, atau mungkin sekolah menengah umum tingkat pertama, silakan disesuaikan. Karena saya SMP umum, saya adalah sekolah menengah pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman, nah berikutnya di sini kita masukkan yaitu nama sekolahnya itu mana. Ini kita bisa ketik manual ya kalau yang ini. Kalau misalkan teman-teman yang ijazahnya itu madrasah sanawiyah misalkan, itu seperti apa? Ya ketika saja di sini. Oke, di sini kita ini jangan klik keluar ya, nanti kita kembali lagi nih. Oke, SLTP. Nah, kalau misalkan di sini kita itu misalkan ijazahnya adalah madrasah, tulis saja M. Nah, ini ada madrasah diniyah atau madrasah sanawiyah. Nah, otomatis yang ditunjukkan itu madrasah sanawiyah ya. Madrasah sanawiyah itu kan sama dengan MTS. MTS itu setingkat dengan SMP. Nah, kalau misalkan MI madrasah ibtidaiyah itu nggak muncul di sini. Karena apa? Karena sudah kita filter tingkat pendidikannya adalah yang SLTP ya jenjangnya. Kalau misalkan teman-teman di sini kalian tuh ijazahnya dari MTS misalkan, kalian klik saja di sini. Kemudian namanya di sini disesuaikan yaitu misalkan MTSN mana gitu ya. Nah, MTSN mana silakan diketikkan. Kalau misalkan paket gimana? Paket. Nah, kalau misalkan paket ketik aja yaitu di sini paket B ya, otomatis muncul paket B. Kemudian kalian ketikkan yaitu PKBM mana nih. Nah, ini itu ya caranya, bedanya itu untuk jurusan paket B, MTS maupun juga SLTP. Nah, oke, saya kembali yaitu saya tuh di sekolah yaitu
menengah pertama. Nah ini. Nah berikutnya untuk data-datanya mulai dari nama sekolah, tahun masuk, lulus, dan seterusnya. Ini kita mengacu yaitu pada ijazah kita masing-masing ya. Oke, di sini kita sudah buka ijazah ya. Nanti kita mengacunya itu dari sini. Nah, kalau misalkan nomor ijazah, misalkan di sini ya, nama sekolah, ini kita mengacunya itu pada nama sekolahnya. Nah, misalkan di sini adalah SLTP Negeri 2 misalkan. Nah, ini nama sekolahnya ini. Kemudian untuk di sini nanti tahun masuknya itu kita mengacu pada tahun lulus kita. Nah, tahun lulus kita tahun berapa? Berarti kita mundur 3 tahun sebelumnya, itu kan? Nah, itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman pernah nunggak ya atau dongkol gitu ya. Misalnya bisa jadi kalian itu nanti antara masa masuk dan juga tahun lulus tuh mungkin 4 tahun, 5 tahun bisa jadi. Kalau misalkan saya tuh normal, nggak pernah dongkol, berarti di sini 3 tahun ya. Kemudian untuk di sini nanti akreditasi ya kita sesuaikan. Kemudian untuk nomor ijazah SLTP ini yang mana? Nomor ijazah SMP itu kalau di tahun itu yang ini ya. Nah ini. Di sebelahnya logo Garuda nih, pojok kanan atas ya. Kemudian berikutnya tanggal ijazah, ini adalah kita ambilkan dari sini. Tanggal ijazah itu tanggal yang ada di atasnya tanda tangan dari kepala sekolah. Nah itu. Oke, kita isikan dulu untuk data-data kita ya. Kita mulai dari nama sekolah nih. Kita masukkan yaitu untuk nama sekolah kita. Di sini kita tutup dulu ya untuk ijazahnya. Oke, di sini kita masukkan untuk nama sekolah saya. Nah, untuk nama sekolah kita sesuaikan dengan nama sekolah yang ada di ijazah fisik kita ya. Nah, ini. Oke, coba di sini adalah saya adalah di SMP. Oke, seperti ini disesuaikan dengan ijazah masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tuliskan nama sekolahnya, SMP mana, kemudian berikutnya untuk tahun masuknya ini kita hitung dari tahun lulusnya. Tahun lulus saya itu adalah di sini tahun 1900. Nah ini misalkan. Nah berarti kalau misalkan kita lulusnya tahun ini, asumsinya saya itu nggak pernah dongkol atau nggak pernah nunggak, berarti tahun masuknya ini kira-kira tahun berapa? 3 tahun mundur ya. Ini adalah saya tuliskan yaitu, oke ini udah pas ya. Kemudian untuk akreditasinya kebetulan di tahun itu di sini belum ada akreditasi sesuai dengan petunjuk. Bila akreditasi nggak diketahui silakan isi dengan strip ya. Makanya saya tulis strip saja nih. Untuk tempatnya di sini kita isikan yaitu selevel dengan kabupaten ya. Nah ini kita ketikkan saja 1, ini nanti dipilih, ini auto complete ya. Silakan disesuaikan. Dan berikutnya untuk nomor ijazahnya kita tulis sesuai dengan nomor ijazah yang ada pada ijazah kita masing-masing. Oke, berikutnya 0. Oke, nomor ijazah saya, kemudian tanggal ijazahnya, penanggalan ijazah ini adalah kita pilih untuk tahunnya dulu ya. Ini tahunnya kita mundur nih. Oke, kita mundur, kemudian kita pilih bulan. Oke, ini tanggalnya kita isikan. Kemudian nama pejabat penanda tangan itu nama kepala sekolah yang tanda tangan di ijazah kita teman-teman. Kemudian kalau misalkan di nama kepala sekolah ini ada gelarnya, kita tuliskan persis ya dengan gelarnya itu. Oke, kita isikan. Oke, kemudian di sini oke, seperti ini sudah. Kalau misalkan sudah, berikutnya kita pastikan dulu semuanya udah benar atau belum. Kalau sudah, ini kita klik simpan. Oke, dengan demikian data kita ini sudah tersimpan ya. Kira-kira demikian untuk cara mengisi yaitu riwayat pendidikan SMP. Dan untuk yang riwayat pendidikan lainnya silakan simak video berikutnya ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.